我要你。 Oke bro, bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan video kali ini kita akan mereview sebuah film yang tayang pada tahun 2012 dengan judul Dangaraus Liasi yang diangkat dari novel Perancis. Oke, sebelumnya yuk kita nikmati dulu intronya. Pada zaman dahulu hiduplah seorang pemuda yang ganteng dan juga kaya bernama Yifan yang tentunya fuckboy sedang melakukan cocok-cocokan dengan gadis yang bernama Lily. Namun tiba-tiba datanglah seorang gadis yang menghampiri Van. Van, ha? Dia, dia. Padahal diketahui gadis yang baru datang itu adalah kekasihnya si Yifan. Namun begitulah yang namanya fuckboy. Hahaha. Karena tak kuasa mendengar dua gadis yang lagi bertengkar itu, Ivan keluar dari ruangan itu. Dan saat dia berdiri meratapi nasibnya yang di ujung kenikmatan, tiba-tiba dia melihat seekor wanita yang cantik. Jelas saja naluri kelelakian si Ivan langsung berontak. Namun tiba-tiba datanglah bibinya. Van, dia itu sepupumu, Van. Sabar, Van. Dan tiba-tiba si Lily keluar, saudara-saudara, sehingga membuat takut sepupunya ini, yang diketahui dia bernama Venue. Venue dengan kura-kura itu berbeda ya guys ya. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang lagi berdandan berias bermake up untuk melakukan sesi pemotretan. Gadis itu bernama Mo Jiu. Karena terlalu sulit mungkin kita menggunakan nama itu, yuk kita panggil saja dengan sebutan Mo, tapi bukan Mo. Oke, kita kembali ke si Yifan yang sedang dimedikur-pedikur oleh pembantunya. Dan si Yifan mau nyeruduk ini saudara-saudara, dikarenakan sudah beberapa jam dia tidak melakukan namun si Ivan mengurungkan niatnya. Dosawan. Tibalah pada suatu hari di mana mereka datang di suatu pesta. Tiba-tiba hadir di depan mereka gadis yang bernama Bibe. Iya, Van, jangan melotot, Van. Si ibu Bibe yang sangat terkesan dengan kesuksesan si Mo yang lagi bersama Ivan itu meminta kepadamu untuk bisa membimbing anaknya yang bernama si Bibe. Namun si ibu Bibe yang tahu kelakuan bangkrutnya si Yifan, dia pun mengajak Bibe untuk segera menjauh dari Yifan. Van, sabar, Van. Oke, mengetahui hal itu, si Mo menyuruh Yifan untuk bisa melubangi si Bibe. Van, ini rezeki mah. Namun ternyata si Yifan menolak saudara-saudara. Kenapa? Karena si Bibe terlalu imut-imut, masih kecil kata si Yifan. Kemudian Mo yang lagi berdansa dengan Yifan mengajak taruhan kepada Yifan. Kalau kau bisa melubangi si Bibe, maka aku juga mau untuk dilubangi olehmu. Namun si Yifan tetap menolak. Aku memang ingin melubangimu, tapi aku lebih suka dengan keponakanku yang tadi yang bernama Venue, bukan kura-kura. Oleh karena itu, si Mo sadar dan dia merubah taruhannya. Apabila dia bisa melubangi si Venue tanpa jatuh cinta kepadanya, maka dia akan rela serabinya dihajar oleh Yifan. Namun apabila gagal, Yifan harus mau untuk memberikan tanah di dekat dermaganya untuk si Mo. Si Yifan yang merasa tertantang akhirnya menyetujui dengan taruhan tersebut. Keesokan harinya, Yifan mulai mengatur strategi untuk mendekati si Venue.
Namun si Venue tetap menghindar dari si brengsot Jivan. Di sisi lain, Bebe yang sedang bersama dengan guru les lukisnya yang bernama Day sedang bermanja-manja. Namun tiba-tiba Mo datang dan kemudian Bebe mengenalkan kepada Mo bahwa ini dia guru lesku yang bernama Ade. Saat malam sudah datang, si Ivan yang sedari tadi sudah mensabotase kelistrikan di rumahnya datang kepada Venue dan menawarkan bantuan. Namun si Venue tetap menolak. Namun si Ivan yang tidak kalah akal bilang kepada si Venue bahwa ibunya yang sudah meninggal biasanya akan datang jika kamarnya dalam keadaan mati lampu. Nah, si Venue yang mulai ketakutan akhirnya mau-mau aja sih dengan tawaran si Ivan. Yang pada akhirnya ya si Ivan mengambil kesemprotan dalam kesempratan. Si Van. Pagi harinya Mo curhat kepada si Ivan bahwa sejak 20 tahun dia menjadi janda, dia tidak pernah lagi percaya kepada lelaki manapun. Yang harinya si Mo yang mengantarkan Bebe untuk fitting baju pernikahannya bersama musuh bisnis bebuyutannya. Mengetahui bahwasanya si Mo dan si Dai ini ternyata sama-sama saling suka, guys. Si Mo yang tidak mau menyanyiakan kesempatan ini menyuruh kepada Dai untuk pura-pura menjadi pengantin prianya si Dai. Si Bebe. Namun si Dai yang tahu diri akhirnya pergi. Si Mo yang mempunyai akal busuk ingin menghancurkan lawan bisnisnya dengan cara yang tidak benar akhirnya membujuk Bebe untuk mau menjadi model lukisnya si Dai agar si Dai bisa terkenal dan kaya raya. Namun dengan cara dilukis telanjang. Brengsek kau Mo. Sini Mo. Keesokan harinya, si Ivan yang ingin pergi menonton opera tidak mau menaiki mobilnya sendiri dan lebih memilih untuk berdesak-desakan di mobilnya Venue. Bukan kura-kura. Sedangkan di sisi lain, Bebe yang menuruti kemauan si Mo akhirnya mendatangi Dai. Dan mau saja tuh si Dai untuk melukis tubuhnya si Bebe yang molekul-molekul. Ibu Bebe yang khawatir dengan keadaan anaknya yang tidak ikut berkumpul di acara opera akhirnya mendatangi si Bebe, namun si Mo melarang. Ibu Bebe yang memaksa masuk ke kamar anaknya akhirnya mengurungkan niatnya dikarenakan ada si Ivan. Kan takut tuh sama si Ivan, takut diambil tuh anak, ya kan? Oke lah, itulah hebatnya si Ivan. Si Ivan yang selalu bersemangat dan tidak pernah kenal putus asa akhirnya mendatangi Venue yang sedang menggambar kereta api alias sepur dan belum selesai. Akhirnya si Ivan meneruskan gambar si Venue dan Venue pun tiba-tiba terbangun melek-melek sedikit kemudian tersenyum dan pura-pura tidur kembali sampai si Ivan keluar dari kamarnya. Pagi harinya Ibu Bebe melihat lukisan yang semalam sudah dilukis oleh Bebe dan Ibu Bebe marah besar kepada Dai karena dia sangat lancang untuk menggambar tubuh molekul-molekulnya si Bebe. Ini sudah terjadi, saudara-saudara. Mau apa lagi? Kau sudah mengetahui bagaimana tubuh anakku, Dai. Kurang asem kau, Dai. Padahal si Dai cuma melukis aja kok, nggak ngapa-ngapain. Apasnya si Dai? Bloon sih lu. Kembali ke si Raja Gidol. Ketika Venue sedang asik membaca buku pemberian dari almarhum suaminya, tiba-tiba si Ivan datang dan bilang kepada Venue bahwasanya dia siap untuk menggantikan almarhum suaminya, bahkan mungkin bisa lebih baik daripada almarhum suaminya tersebut. Dan tiba-tiba si Ivan membuang buku pemberian dari almarhum suaminya tersebut. Seraya berkata, tidak baik terlalu hanyut dalam masa lalu. Yuk kita ajab-ajab aja. Wah, si Ivan.
Setiap hari si Ivan mengirimkan surat kepada Venue. Namun Venue merobek surat-surat dari si Ivan. Karena mungkin si Venue masih sayang kepada almarhum suaminya mungkin ya. Ibu Bibe yang sadar dengan kedekatan anaknya dengan si Dai akhirnya meminta tolong kepadamu untuk menjauhkan mereka berdua. Namun si Ivan menyontek. Ivan yang sudah lama sudah bersekongkol denganmu akhirnya bilang kepada bahwasanya Bibe akan menginap di rumah neneknya si Ivan. Si Bibe yang sudah tidak kuasa dengan kerinduannya kepada si D akhirnya datang ke rumah Ivan untuk meminjam teleponnya. Namun hal itu tidak mungkinlah disia-siakan oleh si Ivan. Si Ivan kan Iron Man. Dan rudal pun tepat sasaran. Bagus kau Van. Sip Van. Terapi enak-enak pun dimulai. Pagi harinya, Mo datang ke kamar Ivan. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Venue yang kebetulan lewat bermaksud untuk menguping pembicaraan mereka. Namun apesnya si Ivan mengetahuinya. Saat ditanya, Venue pun pura-pura hendak meminta tolong kepada Ivan untuk memperbaiki lampu rumahnya. Setibanya di rumah Venue, tiba-tiba Ivan melihat surat-surat yang sudah dirobek oleh Venue telah disambung kembali. Dan saat itulah Ivan tahu kalau Venue telah jatuh cinta kepadanya. Karena merasa malu, Venue pun lari dan kemudian disusul oleh Ivan. Saat di taman, Ivan menghampiri Venue dan bermaksud untuk memberikan pernapasan buatan. Tapi bohong. Pan. Bodoh kau. Hari pun terus berjalan. Venue yang sudah berada di rumah barunya setiap hari resah dan gelisah menunggu di sini. Agak gana menunggu kedatangan si pujaan hatinya. Cie. Dan tiba-tiba si brengsot pun datang, saudara-saudara. Jelas saja tanpa pikir panjang mereka pun melakukan ritual teotelecak. Fun. Bagi-bagi dong, Van. Si Ivan yang baru selesai dengan peperangan ranjangnya itu bergegas mendatangi Mo dan menagih upah atas kemenangan taruhannya tersebut. Emang masih kurang, Van? Wah, ganas juga kau, Van. Van. Kemudian Mo menyuruh Ivan untuk menunggunya di ruang kosong. Maksud saya ruang tamu. Di ruang tamu ternyata Mo mengingkari janjinya. Waduh. Karena menurutmu Ivan telah jatuh cinta kepada Venue. Dan itu artinya Ivan kalah. Jika Ivan memang ingin memilikimu seutuhnya, maka Ivan harus menyampaikan Venue. Jika tidak, maka Ivan harus memberikan sebidang tanahnya kepadamu. Ayo Van, pilih sebidang tanah atau sebidang teotelecak Van. Venue yang kini mulai menemukan gairah hidupnya kembali sedang membuatkan teote goreng. Tapi yang ini teote beneran ya guys, bukan teote yang itu untuk Ivan. Ketika Venue mencoba menelepon Ivan pun menyuruh kepada pelayannya agar mengatakan kalau Ivan sedang sibuk. Namun si Ivan yang kepikiran dengan teote goreng dan teote lempitnya Venue tiba-tiba berubah pikiran. Dapat lagi, jatah lagi, yuk hajar Van. Dan mereka pun cukur-cukuran sambil bercerita bahwasannya, aku sangat mencintaimu Kang Mas. Apakah kamu juga mencintaiku? Aku akan mati Kang Mas bila kamu meninggalkanku. Pret. Ivan yang masih penasaran dengan teote lempitnya Mo, dia pun memaksa masuk ke kamarnya si Mo. Namun ternyata di sana Mo sedang bergerah-gerahan dengan Dai. Ivan pun yang sadar diri akhirnya cuma bilang kalau Bibe saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan Dai pun pergi. Ivan yang menginap di rumah Mo tak sengaja mengigau dan menyebut-nyebut nama Venue di depanmu yang membuat Mo murka. Mo yang marah pada akhirnya menyuruh sopirnya untuk menjemput Venue dan mengatakan kalau Ivan sedang menunggunya. Dan Venue pun sangat gembira ria begitu. Setibanya di sana, Venue pun dibuat terkejut karena ternyata itu adalah rumah si Mo. Waduh.
Sampai pada waktunya, Ivan yang dipaksa oleh Mo untuk memutuskan hubungannya dengan Venue akhirnya mencampakkannya dengan kata-kata yang tajam, setajam silet. Namun terang saja, Venue tidak mau hubungannya kandas sebegitu saja. Van, aku mencintaimu, Van. Dan Venue pun tertawa terbahak-bahak. Van yang masih belum mendapatkan hasil taruhannya langsung masuk ke kamarmu dan nyosor untuk bisa main jaran-jaranan. Tapi Mu hanya tertawa melihat kelakuan Van. Sampai pada akhirnya Ivan pun menamparmu. Plus Ivan yang sudah menyesal akhirnya pergi dari kamarmu dan bermaksud untuk mengejar Venue. Di sisi lain hidup Venue sudah berantakan. Mu memberitahukan kepada Day bahwa bibe kekasihnya sudah pernah diberi rudal oleh Ivan, yang akhirnya membuat Day marah luar biasa. Di sisi lain, Ivan yang hendak mengejar Venue di perjalanan tiba-tiba dia terjebak macet dikarenakan si Komo lewat. Di sisi lain, Mo yang sudah putus asa, dia ingin mengakhirinya, tiba-tiba Day menembak Ivan. Terkejut dengan suara tembakan, Venue pun tidak jadi dengan niatannya. Ivan yang merasa bersalah malah menyuruh Day untuk segera pergi dan lebih memilih segera mendatangi Venue. Namun Venue tetap tidak mau membukakan pintu meski Ivan sudah mengatakan kalau mungkin ini adalah kali terakhir ia akan melihatnya. Venue, maafin aku Nyo, Rawura, maafin aku Nyo. Tapi Venue tetap saja menolak. Sesaat setelah Ivan pergi, Venue terkejut dengan goresan darah yang ada di pintu rumahnya. Dan dia pun segera menyusul Ivan. Van, maafin aku Van. Namun tak sempat mengatakan sepatah kata pun, Ivan pun tidur lelap untuk selama-lamanya. Selepas kepergian Ivan, Mo tampak terpukul dan menyesal telah menyia-nyiakan Ivan. Karena sebenarnya Mo telah jatuh cinta kepada Ivan. Van, kenapa kau tinggalkan aku, Van? Aku menyesal, Van. Aku menyesal. Film ditutup dengan Venue yang sudah mengabdikan diri sebagai guru dan tampak dia sedang menggambar kereta kesukaannya. Ending yang sangat membautkan. Jika Anda suka dengan konten-konten kami, silakan di-like, di-komen, dan tentunya di-subscribe agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, terima kasih and see you, goodbye.